Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Naswana Tania, NIM 200600031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester Ekonomi Regional yang diampu oleh Ibu Novia Zulfariani SMSI yang berjudul Analisa LQ, Shifter, Indeks Ketimpangan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, langsung saja pada bab 1 pendahuluan, subbab 1.1 konsep regional. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Batu Sangkar. Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah 1.336 km persegi yang terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mencapai 348.219 jiwa, yang terdiri atas 170.272 jiwa laki-laki dan 177.947 jiwa perempuan. Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nama lain Luhak Nantuo memiliki kepadatan penduduk 261 jiwa per kilometer persegi dengan pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 2014 sampai 2019 yaitu mencapai 0,3%. Selanjutnya, subbab 1.2 permasalahan dan keunggulan-keuntungan lokasi sumber daya alam yang berdampak kepada ekonomi daerah Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama, permasalahan. Yang pertama yaitu tidak meratanya atau terjadinya ketimpangan pembangunan yang terpusat di beberapa kecamatan saja yang berdampak langsung pada tertinggalnya pembangunan di kecamatan lain. Yang kedua, sistem irigasi pertanian setempat yang rusak parah akibat hantaman air bah dan kesulitan air bersih. Yang ketiga, buruknya aksesibilitas baik dari buruknya kondisi jaringan jalan maupun rendahnya jumlah moda angkutan terutama pada kecamatan dengan perkembangan lambat membuat sulitnya penduduk mengakses lokasi fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan lokasi lainnya. Yang terakhir, terhambatnya akses menuju tempat-tempat wisata oleh pengunjung baik dari dalam daerah maupun luar daerah yang berdampak pada pendapatan dan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Datar. Adapun keunggulan atau keuntungan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar yang pertama yaitu terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografinya yang didominasi oleh daerah perbukitan serta memiliki 2/3 bagian Danau Singkarak dan diperkaya dengan 25 sungai menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah agraris. Yang kedua, sumber daya alam yang memiliki potensi bentang alam dan panorama yang indah yang dapat diolah untuk dijual menjadi sumber pendapatan daerah berupa objek wisata alam maupun budaya adat Minangkabau. Yang ketiga, Kabupaten Tanah Datar kaya akan objek wisata yang mengandalkan keindahan alam dan peninggalan sejarah adat Minangkabau yang sangat berdampak langsung pada perekonomian daerah. Dan yang terakhir, banyaknya objek wisata alam maupun budaya yang dapat menambah lapangan usaha baik di bidang jasa paket objek wisata maupun usaha tempat makan serta dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Bab 2, Studi Literatur. Subbab 2.1 Ekonomi Regional. Ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Ekonomi regional dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu yang ada pada ekonomi tradisional sehingga dapat mengikuti permasalahan sosial ekonomi yang terus berubah. Ilmu ekonomi regional memiliki beberapa peran yaitu sebagai penentu kebijakan terkait dengan ekonomi daerah seperti penentuan sektor lokal yang strategis dan berdaya saing, analisis potensi ekonomi, ketersediaan fasilitas daerah, serta kepadatan penduduk daerah. Selanjutnya, subbab 2.2 Keuntungan lokasi Kabupaten Tanah Datar. Pertama, berada di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, serta daerah yang didominasi perbukitan sehingga memiliki tanah yang sangat cocok untuk sektor pertanian. Memiliki 25 sungai serta 2/3 wilayah Danau Singkarak yang dapat dikembangkan menjadi sektor wisata dan pembudidayaan ikan endemik Danau Singkarak yaitu ikan bilih. Kedua, kaya akan objek wisata yang mengandalkan keindahan alam dan peninggalan sejarah adat Minangkabau yang sangat berdampak langsung pada perekonomian daerah, di mana sebagian besar objek wisata ini dikenal sebagai ikon dari Kabupaten Tanah Datar.
3. Objek wisata potensial daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri atas objek wisata sejarah dan objek wisata alam. Objek wisata sejarah antara lain yaitu Istana Pagaruyung, Balai Ruang Sari, Puncak Pato, Prasasti Aditya Warman, Batu Angke-Angke, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, Batu Basure, Nagari Tuwo Pariangan, Fort Van der Kapellen, Batu Batikam, dan Ustano Rajo. Selanjutnya, objek wisata alam dan budaya antara lain adalah Lembah Anai, Panorama Tabek Patah, Danau Singkara, Bukit Batu Patah, dan Ngalau Pangian. Yang terakhir, memiliki peninggalan sejarah adat Minangkabau yang terkenal dan unik sehingga dapat menarik para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Subbab selanjutnya, 2.3 Penelitian tentang keuntungan lokasi. Metode penelitian yang digunakan pertama yaitu penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian objek wisata alam yang memberikan gambaran kepada masyarakat atau pengunjung akan keindahan wisata alam yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif dengan memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan objek wisata. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, teknik wawancara mendalam dan pengamatan. Teknik wawancara dilakukan melalui serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada masyarakat yang memanfaatkan objek wisata alam sebagai peluang usaha dan masyarakat pengunjung sebagai penikmat objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Bab 3 Metodologi. Subbab 3.1 Location Question atau LQ. LQ sama dengan suatu sektor I di tingkat daerah per jumlah seluruh sektor di tingkat daerah dibagi dengan suatu sektor I di tingkat nasional per jumlah seluruh sektor di tingkat nasional. Subbab 3.2 shift share. Yang pertama, regional share dilambangkan dengan RIJ sebagai regional share sektor I di daerah J selama suatu periode. Rumusnya yaitu RIJ sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode dikali dengan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada akhir periode dibagi dengan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada awal periode dikurang dengan 1. Selanjutnya, yang B proporsional industry mix shift atau dilambangkan dengan PIJ. Yang dirumuskan yaitu sebagai berikut. PIJ sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode dikalikan dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode dibagi dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode dikurang dengan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada akhir periode kemudian dibagi dengan nilai tambah seluruh sektor tingkat nasional pada awal periode. Yang ketiga, differential shift dilambangkan dengan DIJ, dirumuskan sebagai berikut. DIJ sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode dikali dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode dibagi dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode dikurang dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode dibagi dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Subbab 3.3 indeks ketimpangan dirumuskan dengan sebagai berikut. G sama dengan atau Gini indeks sama dengan 1 dikurang sigma persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke I dikurang dengan persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke I dikurang 1 dikurang dengan presentasi kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke I1 dikurang dengan persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke I1 dikurang 1, di mana G sama dengan 0 yaitu perfect equality dan G sama dengan 1 yaitu perfect inequality. Subbab 3.4 kapasitas fiskal dirumuskan sebagai KPF
sama dengan PAD ditambah DBH SDA ditambah DBH pajak, di mana PAD sama dengan pendapatan asli daerah, DBH pajak sama dengan dana hasil termasuk cukai tembakau yang baru dimiliki. Bab 4 hasil. Subbab 4.1 perhitungan LQ. Tabel berikut merupakan tabel perhitungan LQ Kabupaten Tanah Datar berdasarkan PDRB ADHK, harga konstan. Berdasarkan analisis LQ yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada Kabupaten Tanah Datar di tahun 2015 terdapat 6 sektor yang memiliki nilai LQ besar dari 1, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2020, terdapat 4 sektor yang memiliki nilai LQ besar dari 1, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Hal ini artinya, pada tahun 2015 terdapat 6 sektor yang merupakan sektor basis atau base sektor atau sektor komoditas, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 4 sektor basis atau base sektor atau sektor komoditas, yang mana peranan sektor-sektor ini pada Kabupaten Tanah Datar lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Subbab 4.2 shift share. Yang pertama, regional share. Berikut merupakan tabel analisis regional share. Kabupaten Tanah Datar menggunakan data PDRB ADHK. Berdasarkan analisis regional share yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar selama 2015 sampai 2020 adalah 3.413.708,067. Sektor yang memiliki regional share terbesar di wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 1.148.139,058 atau 33,63%. Sektor yang memiliki regional share terkecil adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 860,883,8152 atau 0,03%. B. Proportional Industry Mix Shift. Ini dilambangkan dengan PIJ. Tabel berikut merupakan tabel pencarian proporsional shift menggunakan data PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan analisis proportionality shift daerah Kabupaten Tanah Datar selama periode 2015 sampai 2020 memiliki nilai positif yang lebih banyak dari nilai negatif. Sektor di daerah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nilai proporsional shift positif dan bertumbuh dengan cepat terdiri dari 12 sektor. Sektor di daerah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nilai proporsional shift negatif dan berspesialisasi pada sektor yang bertumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi terdiri dari 5 sektor. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Tanah Datar lebih banyak berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Yang ketiga, differential shift DIJ. Tabel berikut merupakan tabel pencarian differential shift menggunakan data PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan analisis differential shift daerah Kabupaten Tanah Datar, sektor yang memiliki nilai diferensial positif atau yang memiliki keuntungan lokasi yang baik di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 6 sektor. Sektor di daerah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nilai diferensial negatif dan tidak memiliki keuntungan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yaitu terdiri dari 11 sektor. Hal ini berarti bahwa terdapat 11 sektor di daerah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki nilai diferensial shift negatif yang menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi.
Subbab 4.3 Indeks ketimpangan. Tabel berikut merupakan Gini rasio Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019, 2020, 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien Gini di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 sebesar 0,278, pada tahun 2020 sebesar 0,273, serta pada tahun 2021 sebesar 0,250. Di mana pada ketiga tahun tersebut koefisien Gini kecil dari 0,3, yang artinya Kabupaten Tanah Datar berada pada ketimpangan pendapatan yang rendah. Subbab 4.4 Kapasitas fiskal. Tabel yang pertama, APBD Kabupaten Tanah Datar dalam miliar rupiah. Yang tabel kedua, kapasitas fiskal Kabupaten Tanah Datar, di mana kedua tabel ini menggunakan data 2020 dan 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kapasitas fiskal pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,742, yang berarti termasuk ke dalam kategori rendah. Dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,591 juga termasuk ke dalam kategori rendah. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan PPT untuk ujian akhir semester mata kuliah ekonomi regional. Sekian presentasi saya mengenai makalah ujian akhir semester ekonomi regional yang berjudul Analisa LQ Share Indeks Ketimpangan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.